Salam Ika Lemhanas. Saat ini Ika Channel berada di ruang kerja dari Marsikal TNI Purnawirawan Capi Hakim. Di sini terlihat begitu banyak buku-buku, kemudian ada ukulele, ada bass, dan ini memang merupakan satu ruang kerja di mana di sudut itu banyak sekali buku karena Bapak Capi Hakim memang penulis buku hingga 50 judul buku. Ya, lebih Pak. kurang. Lebih kurang 50 judul buku. Produktif Bapak ini. Bapak ini kita ingin mengetahui Bapak. Dalam satu kesempatan Bapak mengatakan bahwa wilayah kedaulatan udara Indonesia ternyata ini masih lemah. Hal ini disebabkan Indonesia belum mengklaim di dalam konstitusi bahwa wilayah udara itu masuk dalam kedaulatan NKRI, Pak. Konstitusi hanya menyebutkan bumi dan air. Tidak disebutkan udara yang berada di atasnya. Benarkah Bapak pernah mengatakan hal ini, Pak? Iya. Lemah dalam hal ini maksud saya adalah kita belum memberikan perhatian yang cukup terhadap wilayah udara di atas teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa? Karena di konstitusi tidak dicantumkan bahwa wilayah udara di atas teritori kita itu adalah wilayah kedaulatan. Ya. Mungkin kedengarannya lebay banget sih ya. Kan bumi air itu maksudnya juga udara. Nggak bisa. Universitas Padjadjaran, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, para guru besar jurusan Hukum Udara dan Hukum Internasional di Universitas Padjadjaran itu pernah membentuk kelompok kerja yang mengusulkan pada prosesi amandemen Undang-Undang Dasar 45 untuk memasukkan udara. Jadi bumi, air, dan udara. Tapi tidak berhasil. Jadi pada satu ketika saya diundang 50 tahun, seminar 50 tahun UNPAD, itu saya diundang sebagai pembicara. Bukan sebagai akademisi, tentu saja sebagai praktisi. Jadi saya diundang sebagai pembicara. Pada kesempatan itu saya diminta bantuan oleh Profesor almarhum Saifullah. Profesor Saifullah ini guru besar Air and Space Law di Fakultas Hukum UNPAD. Beliau adalah muridnya Profesor Priyatna Abdul Rashid. Itu tempat saya berguru juga dulu tentang kedaulatan negara di udara. Profesor Priyatna Abdul Rashid itu yang mendirikan jurusan Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa di Fakultas Hukum UNPAD. Jadi dia yang memulai lah. Jadi kita cukup bergengsi karena hukum udara dan hukum ruang angkasa itu sudah kita mulai tahun 60-an berapa begitu. Dan itu pertama di Asia. Sehingga pada waktu peringatan 50 tahun itu banyak kalangan institusi internasional yang hadir di situ. Nah, kembali lagi saya diminta oleh Pak Saifullah, Pak Capi tolong saya dong katanya. Saya bilang, tolong bagaimana Bapak Profesor Doktor saya bukan apa-apa. bukan itu. Kalau Pak Capi ngomong itu dengar dia bilang. Nah, kalau itu konteksnya, apa yang saya bisa kerjakan? Saya akan kerjakan, saya bilang. Dia cerita itu, bahwa gimana sampai sekarang kita belum mengklaim itu wilayah udara di atas teritori kita sebagai wilayah kedaulatan. Bahwa itu adalah National Air Sovereignty, wilayah udara kedaulatan nasional. Dan kita tidak klaim itu. Waduh, saya nggak punya bahan-bahannya, Pak. Saya belajar kan begitu-begitu aja. Kalau Bapak punya bahannya, tolong dikirim, nanti saya pelajari. Saya akan mulai menulis tentang itu. Sejak itulah saya nulis terus ya. Sampai berulang-ulang kalau saya bicara tentang udara, saya balik. Sampai orang-orang bilang, aduh ini never ending story. Aduh ini Pak Capi nggak usah didengerin lah, kaset rusak gitu. Saya nggak peduli. Karena saya punya concern, saya punya kepedulian yang besar terhadap kedaulatan NKRI. Ya. Contoh sederhana adalah apabila terjadi sengketa, apabila terjadi dispute tentang wilayah udara dengan negara lain, maka yang maju kan biasanya kan lawyer ya, tim hukum lah ya. Dia itu dengan mudah dari pertama aja dia udah bilang, negara Anda aja itu tidak mengklaim bahwa wilayah udara Anda di atas itu wilayah udara kedaulatan. Konstitusi Anda nggak menyebutkan itu. Selesai.
Iya. Gitu. Berikutnya lagi banyak ada beberapa hal yang menyangkut tentang wilayah udara. Karena Indonesia itu secara universal diakui sebagai negara kepulauan menurut UNCLOS 82, United Nations Convention in the Law of the Sea, itu bayarannya, kompensasinya kita harus memberikan jalur lintas bebas. Ya, kita harus memberikan innocent passage namanya. Kita harus memberikan free lane passage untuk orang bisa lewat bebas. Oke deh nih, kita akui dah Anda punya teritori. Itu perjuangan Pak Juanda, ya, Pak Hairul Saleh udah berpuluh-puluh tahun. Baru tahun 82 universally recognized, diakui. Tetapi ada imbalannya, kita harus kasih. Kalau kita memang mau diakui ya, kita harus akui ya. Itu kan wilayah diplomasi ya, wilayah politik luar negeri. Saya nggak mengerti, tapi kita kemudian memfasilitasi itu dengan harapan memang kita diakui. Sebab kalau tidak diakui sebagai negara kepulauan, maka semua perairan kita menjadi perairan internasional. Oke, ini negara kita dong, negara kepulauan. Balik lagi UNCLOS 82, oke, tapi kita kasih jalur lintas bebas. Jalur lintas bebas itu kita fasilitasi utara selatan. Walaupun banyak negara inginnya tuh timur barat. Kalau timur barat kan berantakan kita, ya, wilayah udara kita tuh letaknya sangat strategis. Jadi kalau timur barat kita susah, kita mengalami banyak kesulitan. Dengan banyak pertimbangan antara lain tentang itu diberikanlah utara selatan dan kita kasih 3 gitu. Makanya kita kenal namanya alur laut kepulauan. Alki 1, Alki 2, Alki 3. Yang sebelah barat, tengah-tengah, sama di timur. Itu Alki 1. Saya nggak begitu menguasai tentang Alki-Alki ini, tapi yang diketahui adalah alur lintas bebas di perairan. Dengan kemajuan teknologi, kapal-kapal kan bisa bawa pesawat terbang. Iya. Dia merasa berhak terbang di atas Alki. Itu hukum laut, United Nations Convention in the Law of the Sea. Hukum udara tidak mengenal itu. Ya, hukum udara kalau berbicara tentang kedaulatan negara di udara, air sovereignty, itu adalah komplit dan eksklusif. Tidak ada satu jengkal pun, tidak ada satu celah pun yang bisa digunakan oleh negara lain tanpa izin. Itu Konvensi Chicago. Konvensi Chicago tahun 1944 adalah menebalkan, mengeraskan, menegaskan hasil-hasil dari Konvensi Paris tahun 1919. Menurut Profesor Pablo, ya guru besar di Leiden, ya guru besar hukum udara dan hukum ruang angkasa, saya pernah ketemu beliau, dia tahu saya sering nulis-nulis begitu, dia kasih buku dia, Introduction to Air Law, Profesor Pablo Mendes. Jadi menurut Profesor Pablo, kenapa kedaulatan negara di udara itu komplit dan eksklusif? Karena ada 2 konvensi itu yang mengangkatnya. Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944. Apa yang melatar belakangi ketentuan di konvensi itu, yaitu Perang Dunia Pertama 1914 sampai dengan 1918 dan Perang Dunia Kedua 1939 sampai 1945. Military background, ya bahasanya si Profesor Pablo itu, kedua konvensi itu memiliki military background, memiliki national security background. Jadi mereka nggak nyaman, mereka nggak akan memberikan fasilitas apapun. Wilayah udara kedaulatan nggak bisa kecuali izin. Jadi dikatakan dengan kata-kata komplit dan eksklusif. Kalau begitu Pak, makna sebenarnya dari kedaulatan udara ini, Pak, untuk Indonesia, Ya. ini menurut pandangan Bapak. Oke, ini orang banyak kemudian mempermasalahkan tentang kedaulatan negara di udara. Belakangan ini, ya mungkin 30 tahun belakangan inilah ya, 30 atau 40 tahun.
Karena saya mengangkat masalah ini ketika pada tahun 73-74. Saya pernah sebagai pilot angkatan udara menerbangkan pesawat Dakota dari Pekanbaru mau menuju ke Natuna. Dari Tanjung Pinang mau ke Natuna. Nah, saya udah isi flight planning, terus petugas air traffic control bilang, tunggu dulu Pak, kita harus nunggu clearance dari Singapura. Itu pertama kali saya kaget. Saya masih Letnan 1 waktu itu. Letnan 2 apa Letnan 1. Saya kaget pada itu. Loh, ini kan wilayah kita, kenapa kita ini? Enggak Pak, ini wilayah kita, tapi yang ngatur bukan kita, katanya. Itu aneh menurut saya. Dan yang saya kagum sekali itu pilot-pilot lain nggak ada yang merasa aneh gitu. Jadi saya tanya sama teman-teman di Garuda pada waktu di Merpati, mereka nggak merasa, mereka merasa senang katanya. Jadi, wah Pak Capi jangan diurus dong, jangan nanti kalau kita yang ngurus jadi brengsek katanya. Jadi mendingan Singapura aja yang ngurus, keren dia bilang gitu. Itu dari ungkapan praktikal seorang pilot bekerja. Jadi itu bukan pilot tentara itu Pak? Bukan, yang bukan. itu. Ya. Pilot tentara juga, pada ketika itu tidak ada yang permasalahkan. Itu saya permasalahkan. Saya mulai dengan sesuai dengan jenjang kepangkatan saya masih Letnan 2 atau Letnan 1, ya saya cuma di tingkat skadron aja saya bisa bicara itu. Dan terus berkembang. Dan saya dibilang nyinyir atau apa enggak. Dan sampai ketemu Pak Saifullah itu, jadi benar kan pemikiran saya kan benar. Pemikiran saya itu mendapat banyak pembenaran. Dan tidak semua pilot sipil juga berpendapat bahwa lebih enak dilayani oleh pemerintah, oleh negara lain. Kalau saya ajak berbicara tentang nasionalisme, kalau saya ajak bicara tentang wawasan kebangsaan, mereka setuju. Dan saya bilang itu tantangan dong, supaya kita juga bisa memberikan pelayanan yang bagusnya sama atau lebih bagus misalnya. Dan gitu. saat ini sudah menampakkan hasilnya Pak? Sebaliknya justru sebaliknya ya. Ini masalah sensitif mungkin. Okay. Malah pada tahun 2022 itu Indonesia menyerahkan wewenang pengelolaan wilayah udara kedaulatan kita di Selat Malaka itu kepada otoritas penerbangan Singapura. Dari zero level sampai 37.000 feet untuk waktu 25 tahun dan akan diperpanjang. Tapi saya nggak bisa mengkritisi karena saya nggak menguasai, saya nggak tahu apa alasannya. Jadi khusus dari perspektif saya itu aneh menurut saya. Kenapa? Banyak hal ya, banyak hal. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 pasal 458 kalau nggak salah. Jadi pemikiran pada waktu itu 15 tahun setelah undang-undang itu diundangkan, harusnya semua udah jadi harus diselesaikan, harus dihentikan. Tetapi perjanjian kerjasama Indonesia dan Singapura pada tahun 2022 baru-baru ini itu justru meresmikan, mendelegasikan wilayah udara kedaulatan kita kepada otoritas penerbangan Singapura. Ya, banyak hal. Jadi pertama udah melanggar undang-undang, yang kedua itu adalah wilayah yang kritis, ya, the critical border yang mudah memunculkan sengketa. Jadi kalau sebuah negara ditanya, mana ya daerah rawan kita? Daerah rawan itu pasti yang berbatasan dengan negara lain. Itu pasti. Karena prinsip dari pertahanan negara, prinsip dari kalau kita mempelajari defense tadi, maka hakikat ancaman itu datang dari negara lain. Itu sebabnya perbatasan menjadi rawan. Perbatasan mana yang paling rawan? Perbatasan yang berbatasan dengan negara lain, lebih-lebih dengan lebih dari satu negara. Jadi di Selat Malaka itu kan tempat simpang internasional yang tersibuk, salah satu yang tersibuk di dunia. Jadi itu sangat rawan, kritis. Ya. Jadi itu adalah the critical border. Berarti plus minusnya apa Pak? Kita menandatangani
Saya nggak tahu karena saya nggak ikut di tim itu, saya nggak diajak untuk itu. Dan ya saya juga udah pensiun, ngapain diajak juga. Jadi saya nggak tahu kenapanya, saya nggak tahu. Tetapi dari perspektif saya, kalau saya melihat bahwa sumber daya alam ya, wilayah udara kedaulatan kita itu sebetulnya sumber daya alam. Sumber daya alam itu menurut konstitusi, sumber daya alam itu harus dikuasai negara dan diperuntukkan semaksimal bagi kesejahteraan rakyat. Nah, itu aja udah menyalahi prinsip itu. Terus juga udah menyalahi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Kemudian kembali kepada kedaulatan, masalah kedaulatan. Jadi kita tidak berdaulat di situ. Nah, ini juga menjadi dispute kan, orang bilang, wah, yang kita serahkan tuh bukan kedaulatan, dia bilang. Yang kita serahkan tuh pengelolaan wilayah udara. Nah, orang-orang yang berbicara ini kurang memahami makna dari kedaulatan negara di udara. Apa sih makna kedaulatan negara di udara? Itu ada 3. Itu berkali-kali saya dengar juga tulisan dan penjelasan dari Profesor Atip dari Unpad, guru besar hukum udara dan hukum ruang angkasa. Air sovereignty mengandung 3 makna yang sangat prinsip, yaitu control of the air, yaitu menguasai udara, mengkontrol udara, use of airspace, ya, memanfaatkan wilayah udara, dan yang ketiga adalah law enforcement, ya, law enforcement. Kalau wilayah udara kedaulatan kita zero level sampai 37.000 feet, kita serahkan kepada otoritas penerbangan asing, itu secara otomatis wewenang kita hilang, kan wewenang itu yang kita. Padahal justru di ketinggian itu banyak sekali lalu lintas ketinggian udara itu adalah ketinggian yang sangat efektif dan efisien bagi penerbangan komersial dengan teknologi sekarang ini. Mungkin nanti dengan teknologi dia lebih lagi, tapi pada sekarang ini ya itu adalah wilayah yang paling banyak menghasilkan pemasukan negara dan juga paling rawan terhadap national security. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengawasinya. Sudah banyak sekali penerbangan-penerbangan tanpa izin itu keluar masuk seenaknya di situ. Kita pernah memforce down beberapa pesawat yang masuk dan setelah diperiksa dia dapat clearance dari otoritas penerbangan. Dia nggak bisa disalahin dia karena dia dapat clearance. Kenapa? Karena bukan kita yang mengelola. Kalau kita yang mengelola kita nggak akan kasih clearance karena semua penerbangan harus ada clearance. Itu sebabnya. Contoh sederhana lagi bahwa itu sebuah sumber daya alam, sebuah natural resources adalah, kalau masih ingat Perdana Menteri Israel itu dari Singapura mau ke Australia, dia tambah jam ekstra 4-5 jam. Karena kita nggak punya hubungan diplomatik, jadi dia tidak akan mungkin bisa dapat clearance, jadi dia muter keliling. Jadi bisa dibayangkan value dari air sovereignty, value dari wilayah udara kedaulatan Republik Indonesia tercinta. Berarti banyak sekali hal-hal yang bermanfaat bagi kita terlewatkan Pak dengan adanya. Sekali lagi saya nggak tahu ya, mungkin dikelola Singapura terus hasilnya dikasih kita, saya nggak tahu itu. Okay. Saya melihat big pictures-nya aja, saya melihat overview-nya aja bahwa apabila itu dikerjakan seperti itu, maka banyak sekali kerugian kita di situ. Tapi bagaimana hal itu bisa kita ambil lagi, Pak? Bahwa semua itu adalah perjanjian antar negara, bayarannya perjanjian antar negara juga. Jadi bagaimana kita harus perbarui perjanjian, apa bisa apa nggak kita nggak tahu. Yang berkuasa adalah pemerintahan yang punya otoritas. Jadi dia bisa kerjasama, dia bisa menyerahkan, dia bisa ngambil, dia suka-suka dia. Tapi intinya adalah wilayah udara itu milik kita. Ya. Dalam pengamatan Bapak selama beberapa tahun ini, apakah sudah ada upaya untuk merebut kembali? Mungkin saya ngomongnya mungkin agak skeptis ya, agak vulgar ya. Jadi boro-boro upaya ya. Orang nggak ada perhatian kok terhadap wilayah udara kedaulatan kita.
Ya. Iya, iya. Boro-boro upaya perhatian terhadap wilayah udara itu nggak ada. Kalau ada, nggak mungkin satu perjanjian antar negara yang bisa bertentangan dengan undang-undang yang pernah kita keluarin sendiri. Itu artinya nggak ada concern, nggak ada perhatian sama sekali. Bagaimana cara Bapak untuk bisa meyakinkan bahwa hal ini sangat penting demi kedaulatan udara Saya nggak Indonesia? punya cara. Saya cuma curhat aja kayak begini. Saya ngomong, saya bikin tulisan, saya bikin artikel, saya ikut FGD, saya ikut macam-macam, saya ngoceh di mana-mana. Itu aja yang bisa saya, karena saya hanya bisa mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan begini. Kalau kita lihat ruang angkasa ya, kita ini berada di galaksi Bima Sakti namanya. Kan bagus ya Bima Sakti, bagus sekali. Harmoni ya. Kenapa dia harmoni? Karena semua benda langit itu tahu dia di mana tempatnya. Kalau dia bergerak, dia tahu dia bergerak di garis orbitnya. Nah, saya tahu posisi saya dan saya tahu garis orbit saya. Jadi saya akan mengerjakan yang sebatas yang saya bisa kerjakan. Jadi nggak mungkin saya teriak-teriak di depan istana atau ke DPR gitu. Itu bukan garis orbit saya. Apalagi saya udah pensiun, jadi saya tahu betul apa yang bisa saya kerjakan. Ya hanya begini, nulis, kasih tahu. Kalau saya diundang ceramah-ceramah kuliah umum saya sampaikan. Hanya pemikiran aja ya. Ini pemikiran. Kelemahan terbesar di Indonesia ini kita belum punya National Security Council. Iya. Ya, udah punya kok, udah punya. Kemarin saya diundang di BRIN juga ada yang mewakili Dewan Ketahanan Nasional apa namanya, saya lupa lah. Ada Pak ini. Saya bilang, didengerin nggak? Hasil-hasilnya dari semuanya. Sama Lemhanas kan, Lemhanas juga mau kajian, didengerin nggak? Dia kan nggak ada. Kenapa nggak ada National Security Council yang meramu bahan-bahan untuk pengambilan keputusan di tingkat strategis? National Security Council ini harus ditopang dengan dua hal paling tidak, yaitu think tank dari orang-orang yang punya kompetensi, dan satu lagi harus ada institusi lead bank, harus ada institusi research and development di bidang kedirgantaraan. Kalau kita bicara tentang kedirgantaraan, makanya banyak para elit kita, sorry to say, saya minta maaf, yang kurang memahami. Kenapa saya berani bilang kurang memahami? Kalau dia memahami, dia nggak mungkin delegasikan itu. Kenapa kurang memahami? Karena nggak ada perhatian. Kenapa nggak ada perhatian? Gampang sekali. Konstitusi aja nggak udah berapa kali amandemen aja nggak diterima gitu loh. Jadi bukannya pada saat amandemen ini konstitusi yang mengenai bumi air ya, terutama bumi air ya. Tapi saya kan bukan ahli hukum, saya nggak tahu tentang pasal-pasal. Saya garis besarnya saya dapat dari Pak Saifullah, di konstitusi itu hanya bumi dan air. Apakah itu menambah kata, apakah itu menambah pasal, itu kan ahli hukum ya. Saya bukan ahli hukum. Saya memang hakim, tapi saya bukan lulusan fakultas hukum. Jadi saya nggak mau masuk di wilayah orang lain, karena saya tahu garis orbit saya. Jadi negeri ini bisa beres kalau orang tahu posisinya dia di mana, dan kalau dia bergerak dia tahu garis orbit dia. Kenapa kita pada tabrakan? Karena semuanya rata-rata jadi meteor kalau di benda langit itu kan ada yang nabrak-nabrak, itu meteor namanya.